Bab 751. Nama, Kaisar Dewa Kuno. Penulis, Sendao Gaoshou. Plus mematikan mengatur ulang. Melihat Liu Yu begitu percaya diri, tetua pelindung itu merasa lega dan berkata, kalau begitu, masih ada 1 bulan lagi bagimu untuk berlatih dengan baik dan membuat persiapan akhir. Setelah tetua pelindung pergi dan menghibur Yun Xiao dan Murong Sue untuk meyakinkan kedua gadis itu, Liu Yu kembali ke kediamannya dan memasuki menara waktu. Dapat dikatakan bahwa orang-orang di Istana Suci Tertinggi benar-benar pandai memilih waktu. Pada saat ini, 1 bulan bukanlah waktu yang cukup bagi Liu Yu untuk menerobos Dewa Setengah Dewa. Selain itu, ketika menerobos Dewa Setengah Dewa, mereka tidak dapat berada di menara waktu. Kalau tidak, tanpa kerjasama hukum langit dan bumi, sulit untuk menciptakan keilahian dan menerobos. Dalam hal ini, saya masih menggunakan bulan ini, tidak, waktu tahun ini, pengaturan eksperimen yang sebenarnya, maka, itu dapat digunakan sebagai tongkat pembunuh. Liu Yu berpikir dalam hati. Sebelumnya, Liu Yu dapat dikatakan sebagai penyihir susunan tingkat suci, dan masih penyihir susunan tingkat atas tingkat suci. Namun, itu adalah jenis lisan, bahkan berprofil tinggi dan rendah hati, karena Liu Yu belum secara resmi bergerak. Hanya dapat dikatakan bahwa wawasan dan pengetahuan teoritis Liu Yu tentang susunan telah mencapai titik itu, dan kemampuan praktis spesifik masih perlu diverifikasi. Mari kita buat susunan Tianxia yang terhormat, yang dapat melemahkan sebagian besar kondisi lawan. Itu adalah susunan yang bagus. Berbicara pada dirinya sendiri, Liu Yu mengeluarkan batu roh. Di bawah kendali kesadaran ilahi, batu-batu roh satu persatu menghilang ke dalam kehampaan. Ketika semua batu roh selesai, Liu Yu memegang formula yang tidak dapat dijelaskan di tangannya dan berkata, mulai pertempuran. Dengan minuman keras Liu Yu, di depan Liu Yu sejauh 1 mil, naikkan penghalang. Saya tidak berharap untuk berhasil sekali. Ini benar-benar hebat. Saya pikir akan butuh beberapa kali untuk berhasil. Liu Yu berpikir dengan sangat gembira. Kemudian, Liu Yu melangkah ke dalam susunan dan merasakannya dengan hati-hati. Dalam hal ini, aku bisa membayangkan bahwa susunan itu hampir sama dalam hal kekuatan, tetapi aku bisa membayangkan bahwa itu akan memiliki efek yang sama pada pertempuran samurai. Setelah merasakannya dengan hati-hati, Liu Yu sampai pada suatu kesimpulan. Setelah melepaskan susunan itu, Liu Yu berkata pada dirinya sendiri, sepertinya kesulitan susunan agung itu tidak terlalu besar bagiku. Namun, bagaimanapun juga, jumlah kali aku mengatur susunan itu tidak cukup. Juga bagus untuk mengatur beberapa susunan tingkat Sun lagi untuk berlatih. Setelah itu, Liu Yu mengatur 10 susunan tingkat Sun. Di antara mereka, Liu Yu juga meluangkan waktu untuk mengatur 2 susunan pengumpul roh bangsawan di Sekte Liu Yun. Dengan adanya susunan pengumpul roh ini, saya percaya kekuatan Liu Yunzong akan meningkat pesat. Setelah susunan selesai, Liu Yu kembali ke menara waktu dan mulai berlatih formasi tingkat suci. Kesulitan formasi tingkat suci beberapa kali lebih tinggi daripada formasi tingkat Sun. Ini bukan hanya susunan yang cocok, tetapi juga peningkatan kompleksitas formasi, tetapi perbedaan yang mendasar. Ketika menyangkut formasi tingkat suci, itu sudah melibatkan penggunaan hukum antara langit dan bumi, bukan hanya yang sebelumnya, tetapi penggunaan kekuatan langit dan bumi. Meskipun kesulitannya tidak kecil, Liu Yu, bagaimanapun, termasuk dalam wawasan penyihir formasi tingkat atas. Oleh karena itu, meskipun sulit, tetapi segera, Liu Yu masih mengeluarkan formasi tingkat suci yang terperangkap. Kemudian, semua jenis formasi tingkat suci diambil oleh Liu Yu. Formasi naga langit, formasi 6, harmoni, formasi ular sepanjang 1 karakter, dan seterusnya, semua formasi ini dikeluarkan oleh Liu Yu. Bahkan formasi tingkat atas tingkat suci, Liu Yu juga menampilkannya. Dengan formasi ini, kepercayaan diri Liu Yu meningkat pesat. Meskipun kekuatannya saat ini hanya di atas rata-rata di antara para dewa. Namun, jika Anda menambahkan arai, bahkan jika itu adalah dewa teratas, Liu Yu dapat bertarung. Ini bukan kesombongan, tetapi kepercayaan diri. Waktu 1 bulan dari istana di luar Sein tertinggi akhirnya tiba, dan Liu Yu akhirnya menerobos penghalang. Melihat Liu Yu meninggalkan celah, Yun Xiao dan Murong Sue menyambutnya. Mereka secara alami tahu bahwa Liu Yu telah berada di menara waktu selama setahun. Jadi Yun Xiao bertanya, bagaimana?
Apakah panennya besar? Liu Yu mengangguk sambil tersenyum dan berkata, panennya sangat besar. Dengan panen ini, tidak peduli apapun yang dimiliki Zantian, saya tidak akan melihatnya. Itu bagus. Akhir-akhir ini, ada banyak prajurit yang ingin mengunjungi Anda, tetapi saya telah menolak mereka satu persatu. Awan menghadap Liu Yu. Mengangguk, Liu Yu berkata, kalau begitu, mari kita pergi ke Istana Suci Tertinggi. Hari ini, mari kita biarkan Anda melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana saya menunjukkan kekuatan besar. Mereka mengangguk, dan Liu Yu mengumpulkan mereka ke dunia kecil. Salah satu dari mereka bergerak keluar Istana Suci Tertinggi, dan kemudian tiba di Istana Tertinggi dalam sekejap mata. Melihat lautan orang di luar, Liu Yu benar-benar terkejut, dan kemudian bergerak langsung ke Istana Suci Tertinggi. Induksi indera ilahi Liu Yu, gelar Santo Bela Diri tidak kurang dari 10, mungkin, beberapa dari mereka belum datang, tetapi datang ke sini untuk menonton perang. Ada banyak Raja Suci, orang suci dan orang suci yang hebat. Setidaknya, saya khawatir ada ribuan orang bijak seni bela diri di tempat kejadian. Adapun mereka yang berada di bawah Santo Bela Diri, mereka seperti semut, banyak dan banyak. Selain itu, Liu Yu juga menemukan putra jahat itu dan meminta nasihat dari para tetua pelindung. Liu Yu mengirim beberapa orang ke Istana Suci Tertinggi. Banyak orang terkejut melihat beberapa orang terbang menuju Istana Suci Tertinggi. Tidak seorang pun mengira bahwa masih ada orang yang berani menantang Istana Suci Tertinggi. Namun kemudian kami menemukan bahwa penjaga Istana Suci Tertinggi tidak menghentikan beberapa orang, dan mereka dengan mudah memasuki Istana Suci Tertinggi. Mereka adalah putra jahat, Batian dan Ji Wutian, serta Hong Yun. Di antara mereka, kecuali Hong Yun, mereka dikatakan sebagai dewa setengah. Mereka semua adalah teman Liu Yu. Seseorang berseru. Kemudian, orang-orang merasa iri. Apakah itu teman Liu Yu atau gelar orang kuat setengah dewa? Mereka adalah hal-hal yang patut diirikan. Setelah memasuki Istana Suci Tertinggi, Hong Yun menghela nafas, dalam hidupku, aku bisa memasuki Istana Suci Tertinggi sekali, terima kasih kepada Liu Yu. Liu Yu tersenyum dan melihat Batian Tiga dan berkata, selamat, kalian semua telah menembus ke setengah dewa. Kemudian, Liu Yu menatap Hong Yun dan berkata, kamu harus bekerja keras. Meskipun sangat sulit bagimu untuk menyalakan api suci untuk kedua kalinya, itu bukan tanpa harapan. Jika kita menjadi dewa, kamu akan tetap disebut orang suci bela diri. Itu memalukan. Awan merah melengkungkan bibirnya dan tidak mengatakan apa-apa. Putra jahat itu tertawa, bukankah kamu juga bisa menerobos dewa setengah kapan saja? Namun, menurut kebenaran, kamu harus menerobos. Mengapa? Liu Yu tidak ingin bersembunyi dari semua orang. Dia memberikan gambaran umum tentang situasinya selama periode ini. Setelah mendengarkan Liu Yu, Batian Leng bergumam, orang-orang di Istana Suci Tertinggi benar-benar cukup tercela. Mereka benar-benar memberimu serangkaian trik. Itu benar. Mereka pasti berpikir bahwa yang terbaik adalah membuatmu tetap berada di lautan pertempuran. Jika kamu gagal, kamu akan tertunda selama hampir 50 tahun. Mereka punya rencana yang bagus. Ji Wutian berkata sambil bersenandung dingin. Jika kamu punya waktu untuk bertarung dengannya, kamu dapat menyelesaikan masalah kapan saja. Jangan khawatir, aku yakin bisa mengalahkannya. Lagi pula, aku belum mendapatkan apapun dalam 50 tahun terakhir. Liu Yu tersenyum percaya diri. Beberapa orang menunjukkan rasa ingin tahu, tetapi Liu Yu tidak menjelaskan lebih lanjut. Sebaliknya, dia berkata, kali ini, aku akan mendorong keinginanku ke puncak ketika aku mengalahkan Zantian, dan kemudian menerobos para dewa. Dengan cara ini, peluangku untuk menerobos para dewa akan mencapai maksimum. Ini adalah alasan terpenting mengapa Liu Yu tidak memilih untuk menerobos para dewa. Mungkin sulit bagi orang lain untuk menerobos para dewa, tetapi Liu Yu lebih dari 80% yakin bahwa ia dapat menerobos para dewa dalam waktu 1 bulan. Namun, menurut beberapa buku yang dibaca oleh Liu Yu, semakin kuat api yang dinyalakan, semakin besar peluang untuk menerobos dewa. Dan semakin kuat api itu, tentu saja, semakin banyak minyak yang perlu dituangkan. Bukankah bahan bakar terbaik untuk kemauan? Mendengar Liu Yu berkata demikian, Hong Yun tidak dapat menahannya lagi dan berkata, kalian selalu membuatku terprovokasi. Oke, jika kali ini kalian mengalahkan Zantian dan menerobos para dewa,
maka aku juga harus menerobos para dewa. Haha, orang-orang tidak dapat menahan tawa. Sebenarnya, Hong Yun memiliki peluang besar untuk menerobos para dewa. Yang kurang hanyalah rasa percaya diri. Pada saat ini, momentum yang kuat muncul di atas istana suci tertinggi. Kecerobohan seperti itu jelas merupakan provokasi bagi istana suci tertinggi. Liu Yu mengerutkan kening. Zantian begitu tidak tahu terima kasih, dia begitu agresif dan tidak bermoral. Apakah dia benar-benar begitu percaya diri sehingga dia pikir dia akan menang? Liu Yu, keluarlah, aku tahu kamu ada di dalamnya. Hari ini, mari kita bertarung. Suara Zantian datang, menyebar, dan menyebar ke telinga setiap Wuxiu. Setelah semua kata-kata jahat diselesaikan, aku akan menunggumu untuk mempermainkan Yu. Kemudian, Liu Yufei keluar dari istana suci tertinggi dan berkata dengan samar, awalnya, aku berencana untuk pergi ke istana luar istana suci tertinggi suatu hari nanti. Aku tidak menyangka bahwa kamu akan datang ke istana orang suci tertinggi terlebih dahulu. Atau, kali ini, itu hanya menyelesaikanmu dan membiarkan istana suci tertinggi kembali menjadi satu. Zantian Leng mendengus dan berkata, Liu Yu, kamu masih sangat percaya diri. Aku tidak tahu kapan kamu bisa mempertahankan kepercayaan dirimu. Aku tidak tahu berapa lama itu akan bertahan, tetapi kepercayaan diriku, setidaknya kamu tidak bisa menghancurkannya. Kata Liu Yu dengan ringan. Hari ini, aku akan menghancurkan kepercayaan dirimu. Mulai sekarang, tidak akan ada istana tertinggi. Teriak Zantian. Liu Yu menatap Zantian, menggelengkan kepalanya dan berkata, jenderalku yang kalah hanyalah hantu di hadapanku. Mereka yang dikalahkan olehku tidak memiliki harapan untuk menang kembali. Kamu tidak terkecuali. Jangan bicara omong kosong. Ambillah. Aku harap kamu akan menepati janjimu. Jika kamu gagal, istana tertinggi akan menjadi pengikut istana luar istana suci tertinggiku. Zantian berkata begitu, dia menghantamkan tinjunya ke Liu Yu dengan keras, seolah-olah langit dan bumi akan hancur di bawah pukulan itu. Satu sama lain. Aku harap kamu tidak akan lupa bahwa mulai hari ini, tidak akan ada kesempatan bagimu untuk mengkhianati istana. Liu Yu bersikeras, sepasang tinju juga menghantam keras ke arah hari pertempuran. Langit dan bumi, di bawah serangan kedua orang itu, juga menjadi gelap. Di mata orang-orang yang menyaksikan pertempuran, mereka seperti dua matahari kecil, jadi sulit untuk melihat situasi pertempuran yang sebenarnya. Bagaimanapun, kultivasi Liu Yu tidak bagus. Bagaimanapun, Zantian telah menembus alam setengah dewa dan, seperti Liu Yu, telah mengolah keberadaan formula sihir 9 putaran. Oleh karena itu, Liu Yu berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Namun, kerugian ini hanya bersifat sesaat. Aturan 5 elemen Liu Yu berubah, dan situasinya berubah secara tiba-tiba. Keuntungan mempelajari arai bukan hanya Anda dapat mengaturnya. Faktanya, ketika mempelajari arai, kita juga mempelajari prinsip-prinsip langit dan bumi serta hukum langit dan bumi. Secara khusus, arai tingkat Sein adalah penerapan dan pemahaman berbagai hukum, sehingga dapat mensimulasikan penerapan hukum di langit dan bumi. Di antara mereka, banyak arai dibentuk oleh pengaruh timbal balik dari aturan satu sama lain, yang tidak diragukan lagi memberikan manfaat yang baik dasar bagi Liu Yu untuk mempelajari integrasi sempurna dari prinsip 5 elemen. Sekarang Liu Yu telah memikirkannya sepenuhnya. Dia dapat memutar 5 elemen, menyerang dan bertahan tak terkalahkan. Dia tidak membutuhkan bantuan dari susunan 5 elemen. 5 elemen mencekik. Liu Yu membalikkan 5 elemen, mengembun pada satu titik, dan menuju langit pertempuran dalam bentuk spiral. Di bawah operasi kecepatan tinggi, di udara, suara ledakan suara mendesis terus berlanjut. Pada kecepatan yang begitu cepat, meskipun Zantian mencoba menghindar, dia masih tertusuk di lengan kirinya, dan lengan kirinya dicekik sampai mati. Tidak mungkin, kau belum menembus alam setengah dewa. Bagaimana kekuatan seranganmu bisa sekuat ini? Hampir 10 kali lebih kuat dari sebelumnya. Zantian menatap Liu Yu dengan tidak percaya. Liu Yu tersenyum, lalu berkata dengan ringan, kekuatanmu, hanya itu. Terlalu sulit untuk mengalahkanku dengan kekuatan seperti itu. Orang ini, prestasi Mingming belum meningkat banyak, tetapi kekuatannya telah meningkat pesat. Awan merah menatap Liu Yu dan tidak dapat menahan diri untuk berkata. Dibandingkan dengan mereka, Batian dan 3 orang lainnya telah menjadi setengah dewa. Secara alami, cakrawala mereka jauh lebih tinggi dan mereka dapat melihat banyak hal.
Putra jahat itu berkata, alasan mengapa Liu Yu begitu kuat adalah karena dia menggunakan hukum dengan sangat terampil. Itu benar, jika sebelumnya dia menggunakan hukum seperti kekuatan kasar, sekarang dia tampaknya tahu cara menarik beban 1000 pound. Meskipun aku telah menembus alam setengah dewa dan memiliki pemahaman baru tentang penerapan hukum, sulit untuk dibandingkan dengannya. Meskipun Batian bangga, dia tidak takut untuk menunjukkan kekurangannya sendiri. Awan merah tiba-tiba, dan kemudian mendesah, orang ini, ngomong-ngomong, telah tertunda selama 50 tahun. Saya pikir panennya dalam 50 tahun ini jauh lebih banyak daripada yang bisa dia dapatkan dengan menerobos Dewa Setengah. Sejauh ini, saya hanya bisa menggunakan hukum seperti kekuatan kasar. Putra kejahatan dan yang lainnya menunjukkan persetujuan. Jika mereka bisa melakukan itu, mereka pasti akan menyerah menjadi Dewa Setengah untuk sementara waktu dan mencoba mencari tahu penerapan hukum di lapangan. Wajah Zantian tidak rela. Tidak seorang pun tahu berapa harga yang telah dia bayar sebelum dia akhirnya menembus setengah dewa. Sebab, itu adalah balas dendam, melenyapkan mimpi buruk di dalam hatinya. Namun sekarang, dia telah membayar harga yang cukup dan memiliki cukup keyakinan untuk menghadapi Liu Yu. Kenyataannya, tetapi sulit untuk menghisapnya, membuatnya sadar, mengandalkan kekuatan mereka sendiri, sulit untuk mengalahkan Liu Yu. Sambil mendesah, Zantian menutup matanya dan berkata pada dirinya sendiri, selanjutnya, aku akan memberikannya kepadamu. Tiba-tiba, Zantian terkejut. Setelah gemetar hebat, dia tiba-tiba membuka matanya. Di matanya, cahaya Lingli terpancar. Dibandingkan dengan menutup matanya, Zantian hanya berbeda. Liu Yu adalah yang paling dekat dengan Zantian dan menemukan masalah untuk pertama kalinya. Siapa kamu? Kamu bukan Zantian. Tidak peduli seberapa banyak kamu berubah, kamu tidak dapat berubah sepenuhnya. Liu Yu berteriak pada Zantian. Dia merasa bahwa hari pertempuran ini tidak seperti hari pertempuran lainnya. Wah, memang benar aku ketahuan. Aku adalah pemimpin ke-32 dari Istana Orang Suci Tertinggi, Bai Yuncang. Zantian tertawa terbahak-bahak, yang membuat Liu Yu mengerutkan kening. Namun, saat ini, Liu Yu sangat bingung, dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, penguasa Istana ke-32, Bai Yuncang, sekarang Istana Orang Suci Tertinggi adalah penguasa Istana ke-34. Bukankah seharusnya kamu sudah lama meninggal? Wah, apakah kamu tidak pernah mendengar tentang seni kematian jiwa? Bai Yun sering berkata sambil mencibir. Wajah Liu Yu berubah. Seni reinkarnasi jiwa adalah tabu yang dibicarakan seluruh negeri Tiongkok. Yang disebut seni kematian jiwa adalah dengan mengambil jiwa manusia sebagai pemandu, menarik kembali hantu orang mati dari ruang hampa dan menempelkannya pada orang yang memimpin jiwa. Seni semacam ini melawan surga sangat sulit dan membutuhkan banyak hal. Tanpa diduga, Zantian berhasil. Zantian menggunakan teknik kematian jiwa. Jiwa akan berasimilasi dengan jiwa yang tersisa dan memperbaiki jiwanya sendiri. Tetapi kecepatan asimilasinya lambat. Namun, ini terjadi jika jiwa tidak membiarkan tubuhnya sendiri atau berbagi alam kultivasi yang dimiliki oleh jiwa yang tersisa itu sendiri. Bagaimanapun, situasinya adalah begitu Anda mendapatkan sesuatu dari yang tersisa, kecepatan asimilasi akan meningkat pesat. Secara bertahap, seiring berjalannya waktu, mereka tidak akan menjadi diri mereka sendiri, tetapi sepenuhnya digantikan oleh hantu. Begitu seluruh negeri penuh dengan kegelapan dan kegelapan, sulit untuk menghindari bahwa seluruh negeri penuh dengan kegelapan dan kegelapan. Dapat dikatakan bahwa Zantian saat ini sudah mati, karena tidak ada cara untuk membalikkan seni kelahiran kembali jiwa. Kecuali kematian terjadi, ketika keduanya mati, Zantian ditakdirkan untuk menghilang dan tidak memiliki kesempatan untuk bereinkarnasi. Beraninya kau menggunakan jurus kematian jiwa. Apa kau tidak takut membuat seluruh negeri Senzu marah? Raut wajah Liu Yu sedikit muram. Kemarahan publik. Kekuatanku adalah puncak dari setengah dewa. Apakah itu bisa mengancamku? Namun, ini sebenarnya adalah kesempatan bagiku. Zantian hanya memiliki kekuatan setengah dewa di tahap awal. Dia pasti bukan lawan kalian. Saat itu, aku harus membiarkanku melakukannya. Bai Yun sering berkata sambil mencibir. Liu Yu tercengang. Memang, di bawah krisis hidup dan mati, aku khawatir Zantian tidak akan terlalu peduli tentang itu. Bagaimanapun, dia akan segera mati. Dibandingkan dengan bisa hidup lama, siapapun akan memilih cara ini. Saat itu,
Semakin cepat jurus kematian jiwa yang diluncurkan Zantian akan berakhir, dan hantu Bai Yuncang akan dapat mengendalikan tubuh Zantian lebih cepat. Saat ini, Zantian adalah bom waktu, yang tidak dapat dipukul atau dibunuh. Haha, Liu Yu, aku merasakan jiwa Zantian tertawa bebas. Dengan cara ini, aku dapat mengasimilasi jiwanya lebih cepat. Bai Yun sering tertawa. Kemudian, wajahnya menatap Liu Yu dengan wajah berlumuran darah. Jie Jie berkata sambil tersenyum, jika aku membunuhmu, aku seharusnya dapat membuatnya memahami pikirannya, sehingga mempercepat reinkarnasiku. Mungkin setelah waktu ini, aku akan sepenuhnya menempati tubuh ini. Ribuan tahun, menungguku. Wajah Liu Yu menjadi tenang dan berkata, aku akui, kamu memang kekuatan puncak dewa setengah, tetapi tidak semudah itu untuk membunuhku. Tentu saja, aku tahu bahwa tidak mudah untuk membunuhmu, tetapi tidak mungkin. Siapa yang menyebut Zantian begitu gigih? Jika dia tidak membunuhmu, bagaimana dia bisa sepenuhnya mengendalikan tubuh ini? Dengan itu, serangan Bai Yuncang telah datang. Gerakan serangan yang sama, tetapi, di tangan Bai Yuncang, itu sangat kuat. Setiap gerakan Bai Yuncang, tanpa bentuk, memiliki kekuatan hukum yang kuat, dan masih ada keterampilan di antara mereka. Sebelumnya, jika Zantian menggunakan kekuatan kasar untuk menggunakan aturan, keterampilan Bai Yun dalam menggunakan aturan beberapa tingkat lebih tinggi daripada Zantian. Meskipun penerapan hukum Liu Yu sedikit lebih tinggi daripada Bai Yuncang, kekuatan Bai Yuncang adalah puncak semi-ilahi, memakan Liu Yu sepenuhnya hingga mati. Selain itu, tampaknya penggunaan tubuh fisik oleh Bai Yuncang tampaknya semakin lancar. Jelas, tubuh fisik Zantian dengan cepat berada di bawah kendali Bai Yuncang. Apa yang terjadi? Mengapa dia tiba-tiba menjadi begitu kuat seperti manusia setelah meminum pil tonik besar? Aku tidak melihat perubahan besar dalam dirinya. Ji Wutian meragukan jalannya. Hanya Hong Yun dan Putra Kejahatan yang memiliki ekspresi bermartabat di wajah mereka, dan mereka jelas menebak sesuatu. Benar saja, Putra Iblis itu berkata, dahulu kala, demi menyelamatkan istrinya, seorang dewa setengah dewa menggunakan jiwa istrinya yang tersisa untuk memperbaiki jiwanya dengan jiwanya sendiri. Namun, terjadi kecelakaan di tengah jalan. Akhirnya, istrinya menjadi dirinya, tetapi dia sendiri menghilang, atau digantikan oleh istrinya. Pada akhirnya, istrinya bunuh diri dengan menyakitkan, tetapi keterampilan rahasia ini diturunkan dan terdaftar sebagai tabu di daratan Tiongkok. Keterampilan macam apa ini? Sangat aneh dan kuat sehingga benar-benar mengerikan. Ini sepenuhnya dari satu orang ke orang lain, dan juga mengubah yang mati menjadi hidup. Ji Wutian kurang memiliki wawasan. Dia terkejut. Hong Yun menjawab, keterampilan semacam ini disebut seni kematian jiwa. Meskipun kuat, kondisinya sangat keras. Aku tidak menyangka bahwa Zantian Cheng akan menjadi master. Tampaknya objek reinkarnasi Zantian adalah sosok yang luar biasa, dan tidak ada cara bagi para dewa untuk bereinkarnasi. Reinkarnasi Zantian seharusnya adalah keberadaan puncak dewa setengah dewa. Batian Guan melihat situasi pertempuran dan mendapati bahwa Liu Yu sedang berjuang. Dia tidak dapat menahan diri untuk mengatakan itu. Ji Wutian juga melihat ke lapangan dan berkata, Liu Yu dalam kesulitan. Meskipun kita telah menembus dewa setengah dewa, saya khawatir kita tidak bisa menjadi lawan orang ini. Adapun Liu Yu, meskipun saya tidak mengatakannya, saya dapat melihat bahwa situasinya tidak optimis. Jangan terlalu khawatir. Tidakkah kau merasa bahwa ekspresi Liu Yu tidak banyak berubah dari awal hingga akhir? Putra jahat mengamati dengan saksama, lalu berkata, ya, apakah Liu Yu yakin akan mengubah kekalahan menjadi kemenangan? Tidak juga, Ji tidak memiliki jalan surga. Sekarang situasinya sangat jelas, Liu Yu berada dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan. Batian Yu berdarah dingin, tetapi dia berkata, Liu Yu tidak akan melakukan apapun yang tidak pasti. Dilihat dari penampilannya, dia harus yakin bahwa dia tidak akan kalah bahkan jika dia tidak bisa menang. Setelah itu, Batian berhenti berbicara, dan memperhatikan dengan saksama perubahan di lapangan. Mendengar ucapan, Putra Jahat Del juga tidak membuka mulut untuk berbicara lagi, melihat ke arah lapangan. Haha, Liu Yu, meskipun aku tidak bisa berbuat apa-apa denganmu untuk saat ini, itu hanya sementara. Sebentar lagi, aku akan memberitahumu apa itu puncak dewa setengah dewa. Bai Yun sering tertawa penuh kemenangan. Begitu suaranya jatuh,
pemujaan awan sering memadatkan kekuatan semua hukum. Sebuah hukum yang lengkap, di bawah kendalinya, terwujud sepenuhnya. Di hadapan hukum yang tak terkalahkan ini, Liu Yu merasa bahwa seluruh dirinya telah menjadi sangat kecil. Kemampuan untuk mewujudkan hukum sepenuhnya adalah unik bagi puncak dewa setengah dewa. Pada puncak dewa setengah dewa, pada kenyataannya, kendali atas hukum tidak lagi berbeda dari dewa prajurit. Satu-satunya perbedaan, aku khawatir, adalah bahwa bahkan jika dewa bela diri cukup kuat untuk bertahan hidup dari bencana ilahi, ia memiliki kepribadian ilahi, kekuatan ilahi, dan kekuatan ilahi. Dengan ketiga hal ini, dewa bela diri sangat kuat, jauh lebih dari setengah dewa, mudah membunuh setengah dewa. Tetapi ini bukan kredit hukum, tetapi kredit kekuatan ilahi, keilahian, dan kekuatan ilahi. Dapat dikatakan bahwa kekuatan ilahi adalah kekuatan terbaik untuk menjalankan hukum. Dan kekuatan ilahi juga disebut kekuatan hukum asli, karena kekuatan ilahi adalah kekuatan yang paling dekat dengan hukum asli langit dan bumi. Di bawah kekuatan ini, Liu Yu merasakan ancaman yang kuat. Liu Yu menyadari bahwa Bai Yun sering tidak berbicara besar. Dia memang memiliki kemampuan untuk bunuh diri. Kekuatan hukum yang tak terkalahkan menyapu Liu Yu, dan kekuatan hukum yang tersebar antara langit dan bumi dipaksa untuk terbuka di bawah kekuatan Bai Yun Chang. Liu Yu Jiu memutar formula sihir, dan cahaya keemasan gelap beredar di sekujur tubuhnya. Kemudian, aturan 5 elemen berputar, dan penghalang pertahanan 5 warna yang tak terkalahkan didukung oleh Liu Yu untuk menahan serangan. Jika aturan emas yang sering dipegang Bai Yun telah dipadatkan menjadi satu titik, maka aturan 5 elemen Liu Yu adalah satu permukaan. Meskipun aturan 5 elemen Liu Yu berputar, mie ini tebal dan tak tertandingi, tetapi, dengan tujuan untuk memecahkan permukaan, berulang kali dicoba. Bagaimanapun, Liu Yu hanyalah seorang santo bela diri, bahkan bukan seorang dewa setengah dewa, jadi pertahanan 5 elemennya akhirnya mencapai batas dan hancur. Kemudian, kekuatan hukumnya yang kuat masih menyerang Liu Yu. Liu Yu berteriak, telapak surga. Telapak surga emas gelap itu sangat kuat terhadap serangan Bai Yun Chang, seperti menekan Bai Yun Chang di kaki Gunung Wuxi. Pada saat ini, telapak surga telah menjadi seni bela diri yang sangat kuat di antara seni bela diri yang tak terkalahkan. Karena perhitungan ilahi Tianyan, teknik telapak tangan Liu Yu tidak hanya menambah keterampilan bela diri yang tak terkalahkan dari tinju Dewa Gila, tetapi juga menambahkan beberapa penerapan arai. Akhirnya, meskipun tangan Nitian patah, itu telah mengurangi kekuatan Bai Yun Chang hingga 90%. Meskipun 10% kekuatannya kuat, itu tidak memiliki ancaman sedikit pun bagi Liu Yu. Tubuh Liu Yu sulit untuk dilawan, dan mudah dilawan, dan bahkan tubuhnya tidak bergerak. Haha, kau harus bekerja keras saat aku menyerangmu sesuka hati. Aku akan melihat berapa lama kau bisa bertahan. Setelah mengatakan itu, Bai Yun sering mempercepat serangannya. Liu Yu melihat ini, cara rahasia itu, sepertinya, hanya mengandalkan kekuatan mereka sendiri, tidak cukup, harus mengandalkan kekuatan formasi. Adapun Zantian, atau Bai Yun Chang, Liu Yu telah memutuskan untuk tetap bersama mereka dalam hal apapun. Dan kekuatan Bai Yun Chang begitu kuat, sehingga bahkan jika mereka membiarkan anak-anak jahat melakukan hal yang sama, sulit untuk menjebak dan membunuh mereka. Sebaliknya, itu adalah formasi dan lebih penuh harapan. Memikirkannya, Liu Yu menghindari serangan Bai Yun Chang, tetapi telapak tangannya beterbangan, dan batu-batu roh jatuh ke dalam kehampaan. Dia telah hidup selama ribuan tahun. Secara alami, dia tahu bahwa Liu Yu sedang menyiapkan formasi. Namun, sebagai seorang anak, formasi itu telah menurun. Sekarang puluhan ribu tahun telah berlalu, dan secara alami, jalan formasi itu bahkan lebih menurun. Dalam situasi yang menurun seperti itu, apakah Liu Yu masih dapat mengatur beberapa formasi yang sangat kuat? Liu Yu, jangan berjuang sia-sia lagi. Kecuali kau mengaku kalah dan menjadi pengikut istana luar istana suci tertinggi mulai sekarang, atau hanya ada satu cara untuk mati, dan kau tidak punya kesempatan untuk melarikan diri. Saat ini, aku sangat yakin. Liu Yu mendengar ucapan itu, tetapi mengabaikannya, dan masih mengatur susunannya sendiri. Kali ini, dia ingin mengatur susunan yang terperangkap, susunan pembunuh, susunan labirin, dan susunan sihir, agar tidak memberi Bai Yun Chang kesempatan untuk melarikan diri. Bagaimanapun, kita dapat melihat dari hari ini bahwa karakter Bai Yun Chang yang kejam, begitu dia diizinkan untuk mengendalikan tubuh fisik Zantian,
adalah awal dari hujan darah di daratan Tiongkok, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Akhirnya, 4 susunan tingkat atas Saint level disusun oleh Liu Yu, tetapi Liu Yu tidak terburu-buru untuk mengekspos semua susunan besar sekaligus. Liu Yu berencana untuk mengekspos dan menghancurkan susunan terlebih dahulu. Oleh karena itu, dia mencubit formula yang tidak dapat dijelaskan dan berteriak, "Susunan!" Dengan minuman keras Liu Yu, ruang di sekitarnya bergetar tanpa alasan. Kemudian, di dalam susunan, api yang mengamuk menyala, dan 9 naga api perlahan-lahan menyerap kekuatan hukum langit dan bumi. Formasi pembakaran langit Jiulong. Bai Yun sering terkejut dan berkata dengan tidak percaya, "Apakah kamu seorang penyihir susunan tingkat Saint?" Liu Yu mendengus dingin dan berkata, "Sekarang aku tahu sudah terlambat." Ketika menyiapkan susunan pembakaran langit Jiulong, Liu Yu berpikir bahwa menyembah awan adalah kekuatan hukum emas, dan menggunakan sistem api untuk menahan penyembahan awan adalah cara terbaik. Pada saat ini, 9 naga api telah menyerap cukup banyak kekuatan hukum asal api antara langit dan bumi. Di bawah kendali Liu Yu, 9 naga api raksasa itu menyerbu ke arah Bai Yun Chang. Di hadapan 9 naga itu, Bai Yun seringkali sekecil cacing tanah. 9 naga api itu, hingga kini, telah memuntahkan 9 dewa api. Dengan kemampuan membakar mereka yang kuat, mereka telah membakar serangkaian retakan di ruang sekitarnya. Bai Yun Chang langsung tenggelam dalam api dewa. Ini adalah api dewa yang hanya dimiliki oleh para dewa. Meskipun lebih buruk daripada api dewa sejati melalui susunan dan naga api, itu sudah cukup untuk menimbulkan ancaman yang cukup bagi dewa setengah dewa Bai Yun Chang. Ketika api berangsur-angsur padam, sosok Bai Yun Chang kembali terlihat. Saat ini, Bai Yun Chang yang tidak terawat, rambut di kepalanya juga ikut terbakar, tubuhnya tidak enak dipandang. Darah di sudut mulutnya membuktikan bahwa ia menyembah Yun Chang dan terluka, dan masih terluka di tangan Liu Yu. "Bagus, aku tidak menyangka kau tidak hanya memiliki bakat bela diri yang kuat, tetapi juga telah mencapai tingkat Saint dalam mempelajari arai. Namun, apakah kau pikir kau dapat mengalahkanku dengan cara ini?" Orang bodoh berbicara tentang mimpi. Dengus dingin, Bai Yun sering berkata. Liu Yu berkata dengan tenang, "Aku tidak hanya akan mengalahkanmu hari ini, tetapi juga meninggalkanmu dan membunuhmu sebelum kau menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki di daratan Cina." Hahaha, Bai Yun sering tertawa liar, seolah-olah dia telah mendengar lelucon paling lucu di dunia. Melihat ini, Liu Yu tidak lagi membicarakannya. Sambil mengendalikan arai pembakaran langit Jiulong, dia sering menyerang Bai Yun, dan dia siap untuk memulai. Arai pembakaran langit Jiulong telah menggunakan kekuatan penuhnya, ditambah dengan kekuatan menahan hukum penyembahan awan. Dapat dikatakan bahwa ia telah sepenuhnya mengerahkan kekuatan yang sebanding dengan para dewa setengah teratas. 5 elemen retak. Liu Yu membalikkan 5 elemen dan melancarkan serangan tak terkalahkan yang kuat. Telapak surga. Setelah itu, suci Liu Yu Jiushuan tubuhnya terbuka. Di bawah peningkatan 8 kali lipat dalam kekuatan tempur, dalam hal kekuatan serangan, tubuh suci Liu Yu Jiushuan juga kuat di antara para dewa. Bai Yun sering tidak dapat menahan begitu banyak serangan dengan tinjunya. Selain itu, serangan susunan dan serangan Liu Yu dapat mengancam hidupnya. Namun, Bai Yun sering tidak berpikir bahwa Liu Yu dapat membunuhnya, jadi dia sangat tidak bermoral. Pada saat ini, serangan berantai Liu Yu segera membuatnya menderita cedera serius, meskipun dengan kemampuan untuk pulih melawan langit, hampir pulih, tetapi juga membiarkan vitalitasnya. Mengetahui bahwa dia bukan lawan Liu Yu, Bai Yun sering bermaksud untuk pergi. Dengan dengungan dingin, Bai Yun sering berkata, "Liu Yu, jangan berpuas diri. Aku hanya belum sepenuhnya menyatukan tubuhku. Selain itu, tubuh fisik Zantian hanya memiliki kekuatan setengah dewa pada tahap awal. Ketika aku sepenuhnya menguasainya dan memulihkan kekuatanku di puncakku, aku akan menyelesaikannya denganmu lagi." Dengan itu, Bai Yun Chang siap untuk menghancurkan susunan Liu Yu dan pergi. Mau lari, nggak semudah itu. Berdiri, kali ini, Liu Yu langsung memasang susunan ilusi, susunan yang hilang, dan susunan yang terperangkap yang baru saja disembunyikannya tetapi tidak dikirim. Tiba-tiba, kabut naik. Bai Yun sering merasa bahwa pemandangannya berubah. Kemudian, dia menemukan bahwa pemandangan di sekitarnya telah berubah total. Bai Yun Chang tiba-tiba tahu bahwa dia terjebak dalam susunan sihir, tetapi itu satu hal yang harus diketahui.
Cara keluar dari susunan sihir adalah hal lain. Liu Yu bersembunyi di kegelapan susunan sihir dan melihat situasi Bai Yuncang. Dia tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya diam-diam. Bai Yuncang benar-benar sulit. Namun, tidak peduli seberapa sulitnya, Liu Yu juga memutuskan bahwa Bai Yun akan selalu dijaga hari ini. Di bawah kendali naga api, dia juga melancarkan serangan langsung ke naga api. Bai Yun sering berada di dalam susunan sihir saat ini, benar-benar seperti orang buta, dan tidak dapat melihat kedatangan api ilahi. Sampai api mendekat, Bai Yun sering memperhatikan napas berbahaya, dan kemudian dia dengan cepat menolaknya. Meskipun menolak, tetapi, seluruh orang itu, juga sedikit malu. Melihat wajah Bai Yuncang yang penuh kewaspadaan dan kegugupan, Liu Yu sekali lagi membiarkan naga api menyerang beberapa kali berturut-turut. Ketika dia melihat bahwa kekuatan susunan sihir hampir habis, dia berhenti. Selanjutnya, saatnya untuk mengakhiri pertarungan. Berbicara pada dirinya sendiri, Liu Yu mengumpulkan semua kekuatannya. Aturan 5 elemen sedang berputar, dan telapak tangan surga siap digunakan. Pada saat yang sama, Liu Yu juga siap untuk serangan mental. Dia siap menyerang jiwanya dan kehilangan kendali atas tubuhnya, lalu menyerang dengan gila-gilaan untuk memaksimalkan efek serangan. Serangan spiritual itu sunyi, tetapi ketika sampai pada alam setengah dewa, sudah ada rasa surga dan manusia, dan secara alami merasakan datangnya krisis. Sayangnya, Bai Yuncang tidak menyangka bahwa Liu Yu sama sekali tidak menggunakan serangan material kali ini. Oleh karena itu, yang diambilnya adalah meletakkan tinjunya di depannya di seluruh tubuhnya dan mengeluarkan lapisan penutup pertahanan. Tanpa tindakan pencegahan sedikit pun, di bawah serangan Liu Yu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membeku sepenuhnya. Sekarang, teriak Liu Yu, dan aturan 5 elemen berputar, langsung menghancurkan perisai pertahanannya yang sementara tidak terkendali dan menyerang tubuhnya. Namun, yang dimiliki Bai Yuncang sekarang adalah tubuh Zantian, yang juga merupakan putaran ke-8 dari formula sihir 9 putaran. Oleh karena itu, Liu Yu hanya menyebabkan luka ringan di tubuhnya. Namun, Liu Yu sudah meramalkan hal ini. Oleh karena itu, tangan Mitian datang tepat waktu untuk mengambil gambar. Setelah memotret, Zantian sepenuhnya difoto sebagai tumpukan daging, mencoba untuk menggabungkan. Ketika Liu Yu melihat ini, di mana dia akan membiarkannya melakukannya. 9 naga api menyemburkan api ilahi pada saat yang sama dan membakar mereka ke tubuh mereka. Pada saat ini, Bai Yun seringkali mendapatkan kembali kewarasannya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak meraung. Liu Yu terkejut dengan kecepatan pemulihannya yang lambat. Namun, Liu Yu kemudian berpikir bahwa Bai Yuncang menggunakan jiwa Zantian untuk memperbaiki jiwanya sendiri. Tetapi bagaimanapun juga, itu belum diperbaiki, jadi itu masih merupakan jiwa yang tidak lengkap. Dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba menghadapi serangan spiritual Liu Yu yang gila dan kuat, dia tidak dapat memperlambat selama setengah hari, dan itu normal. Selama 1 jam penuh, akhirnya, di bawah nyala api dewa, jiwa dan tubuh Bai Yuncang semuanya terbakar habis. Api dewa dapat membakar, tidak hanya tubuh, tetapi juga jiwa. Melihat ini, Liu Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Dia tidak tahu apakah dia meratapi kesulitan membunuh para dewa, atau apakah seorang jenius telah tersesat dan membuat dirinya binasa. Lepaskan susunan itu, sosok Liu Yu sekali lagi terekspos di bidang penglihatan publik. Namun, saat ini, orang-orang hanya melihat sosok Liu Yu. Adapun Zantian, tidak ada jejak. Kenapa? Bagaimana dengan Zantian? Tidak mungkin melarikan diri di depan begitu banyak dari kita. Aku tidak menyadari bahwa Zantian ada di dalam formasi. Ada banyak diskusi, tetapi mereka tidak mau mempercayainya. Liu Yu membunuh seorang dewa setengah dewa dengan terobosannya dalam kultivasi. Selain itu bukan dewa setengah dewa biasa, tetapi dewa setengah dewa yang kuat. Yang mengejutkan semua orang, Liu Yu menutup mata, tetapi berkata dengan lemah, "Aku akan pergi ke istana di luar orang suci tertinggi suatu hari nanti, hari ini, tidak akan terlalu lama." Dengan itu, Liu Yu segera pindah ke istana tertinggi. Baiklah, anak muda, kapan formasi itu menjadi begitu kuat? Ji Wutian melihat bahwa setelah Liu Yu memasuki istana suci tertinggi, dia memimpin jalan. Liu Yu berkata sambil tersenyum, "Sudah kubilang sebelumnya bahwa aku tidak punya panen tahun ini. Panenku adalah formasi itu."
Sekarang aku adalah penyihir formasi tingkat suci. Aku khawatir itu bukan hanya formasi. Kamu telah menjadi jauh lebih kuat dalam penerapan aturan. Hegemonisme. Putra jahat itu juga mengangguk dan berkata, meskipun hukum itu kuat, kita para dewa setengah sulit untuk dimanfaatkan sepenuhnya. Secara umum, adalah baik untuk dapat menggunakan rencana 4 hingga 5 tahun. Dapat dikatakan bahwa kekuatan para dewa setengah terutama tercermin dalam penerapan hukum. Itu hanya efek samping dari mempelajari formasi. Bagaimanapun, formasi itu mengandung semua jenis prinsip dan aturan. Langit dan bumi. Ketika aku mengatur formasi, aku secara alami merasakan hal yang sama. Liu Yu berkata sambil tersenyum. Ji Wudian mencium kata-kata itu dan merasa iri, susunan ini benar-benar kuat. Aku khawatir bahkan jika orang setengah dewa itu berhasil menerobos sekarang, dia takut padamu. Lagi pula, kamu bahkan bisa membunuh setengah dewa. Jika kamu berpikir begitu, kamu bisa belajar darinya. Selain itu, aku bisa merendahkan statusmu dan mengajarimu sesuatu. Liu Yu berkata setengah bercanda. Ji Wudian mendengar kata-kata itu, dengan cepat menggelengkan kepalanya, dan berkata, aku akan melupakannya. Kurasa aku tidak memenuhi syarat. Selain itu, susunan itu terlalu memakan waktu. Kurasa waktu pelatihannya tidak cukup. Bagaimana aku bisa terganggu? Lagi pula, formasi itu hanyalah alat bantu. Kekuatannya sendiri adalah kuncinya. Selain itu, formasi itu memiliki terlalu banyak batasan. Begitu lawan berjaga-jaga, tidak ada gunanya melarikan diri dari jangkauan formasi dan memiliki formasi itu. Kecuali jika Anda memiliki hati formasi, hampir sama saja jika Anda menggerakkan pikiran Anda. Mungkin itu cara yang tepat untuk mempelajari hal-hal ini dengan kehidupan yang tak terbatas setelah menjadi dewa. Liu Yu tidak memaksa, tetapi mengatakannya. Orang-orang mengangguk dengan penuh pertimbangan, dan merasa bahwa kata-kata Liu Yu sangat masuk akal. Hanya dengan bantuan setengah roh, saya tidak ingin membuat terobosan lagi. Liu Yu berkata kepada keempatnya. Putra jahat itu mengangguk dan berkata, baiklah, kalian bisa membuat terobosan lebih awal. Beberapa dewa setengah dewa yang baru saja menerobos dapat berkomunikasi dan memverifikasi satu sama lain. Beberapa orang pergi, Liu Yu juga mulai mengurung diri di istana suci tertinggi. Itu adalah tempat teraman di istana suci tertinggi. Selain itu, ada juga penjaga. Tetua, silakan. Cara Liu Yu penuh hormat. Haha, ada apa? Kali ini, kau telah mendapatkan muka di istana suciku yang agung. Aku sangat senang, ada apa dengan hal kecil ini? Tetua pelindung itu tertawa dan berkata, saat ini, suasana hatinya sedang sangat baik. Liu Yu mengangguk, memasuki ruang pelatihan dan mulai diam. Saat ini, tekad Liu Yu seperti baja, tetapi dia perlahan-lahan mengumpulkan energi untuk mendorong semangatnya ke puncak dan menyalakan api terkuat. Dengan cara ini, kita dapat mencapai puncak dewa setengah dewa sesegera mungkin. Mungkin, begitu Liu Yu menerobos, dia setidaknya akan berada di tengah-tengah dewa setengah dewa. Akhirnya, satu hari kemudian, esensi, Qi, dan semangat Liu Yu telah mencapai puncaknya, dan telah mencapai trinitas esensi dan Qi dan kekuatan supernatural, dan esensi, Qi dan semangat. Kalau begitu, mari kita mulai. Liu Yu berkata pada dirinya sendiri, minuman keras, kemauan yang tak terkalahkan, tiba-tiba menuju semangatnya. Tiba-tiba, seolah-olah api telah menyentuh minyak, dan itu terbakar dengan hebat. Maaf, ketika api menyala saat itu, tidak nyaman, adalah perasaan pertama Liu Yu. Tetapi dalam sekejap, gumpalan keilahian pertama lahir. Dapat dikatakan bahwa Liu Yu menjadi dewa setengah dewa dan ditakdirkan. Semua ini karena semangat, dan kemauan Liu Yu yang mengerikan. Pada saat ini, kelahiran Shen Huo juga sangat meriah. Jika gelar biasa Wu Sheng menembus setengah dewa, yang dikhawatirkannya adalah apakah api ilahinya akan padam dan apakah keinginannya cukup kuat. Namun, Liu Yu sama sekali tidak khawatir. Dalam api yang begitu dahsyat, keilahian murni pertama keluar dengan mudah dari roh. Liu Yu terus bekerja keras, karena dia telah membaca banyak materi dan bertanya kepada tetua pelindung. Dikatakan bahwa keilahian yang dimiliki oleh setengah dewa pertama adalah antara 1 dan 10 helai. Dengan bantuan keilahian, Anda dapat menggunakan beberapa kekuatan ilahi untuk meningkatkan kekuatan gerakan Anda. Ini juga alasan mengapa Liu Yu dan Zhan Tian menderita beberapa kerugian dalam perang.
Untungnya, itu adalah Liu Yu. Kalau tidak, gelar biasa Wusheng tidak memiliki perlawanan di depan setengah dewa. Namun, kesenjangan antara tahap awal setengah dewa dan puncak Wusheng tidak terlalu besar. Di tahap tengah setengah dewa, setidaknya 30 helai keilahian akan lahir. Pada saat ini, tidak hanya kekuatannya akan meningkat banyak, tetapi juga Yuan sejati dapat diubah dan dipadatkan menjadi kekuatan ilahi dengan bantuan keilahian. Memang benar bahwa para dewalah yang memiliki kekuatan. Kekuatan hukum yang diberikan oleh kekuatan ilahi lebih dari 3 kali lipat dari yang diberikan oleh Yuan sejati. Kekuatan semacam ini pasti dapat membunuh seni bela diri apapun di bawah para dewa. Namun, untuk periode Dewa Tengah, terlalu lambat, untuk mengandalkan keilahian itu untuk mengumpulkan kekuatan ilahi. Bagi beberapa dewa biasa di tahap tengah, saya khawatir akan membutuhkan 100 tahun bagi mereka untuk mengumpulkan setetes kekuatan ilahi, dan mereka akan melakukan yang terbaik. 100 tahun, bahkan untuk keberadaan para dewa, yang memiliki rentang hidup hampir 10.000 tahun, tidak terlalu singkat. Dan setetes kekuatan ilahi, tidak ada cara untuk menggunakannya. Umumnya, setidaknya 3 atau 5 tetes kekuatan ilahi, dapat membiarkan kekuatan ilahi memainkan kekuatan hukum. Dengan cara ini, akan memakan waktu 3 atau 500 tahun untuk menggunakan satu kekuatan ilahi. Itu benar-benar tidak sepadan dengan kerugiannya. Terlebih lagi, kohesi kekuatan ilahi sebenarnya menghabiskan kekuatan hukum, atau dengan kata lain, kekuatan-kekuatan ilahi adalah kombinasi dari kekuatan hukum, kekuatan kebenaran dan kekuatan kesadaran ilahi. Dengan cara ini, bagi para dewa, itu bukan cedera kecil. Umumnya, para dewa mengumpulkan 3 atau 5 tetes untuk membela diri. Sedangkan untuk puncak para dewa, setidaknya 100 helai keilahian dapat dikumpulkan. Dan keilahian dari ratusan helai sudah cukup untuk meningkatkan kecepatan kohesi kekuatan ilahi. Umumnya, setetes dapat dipadatkan dalam 1 atau 2 dekade. Sangat disayangkan bahwa lebih berharga untuk menggunakan kekuatan semi-ilahi. Jika tidak, itu tidak dapat dipinjamkan kepada orang lain. Keilahian Liu Yu lahir dengan sangat cepat, secara bertahap. Yang kedua, yang ketiga segera, sekitar 10 helai keilahian keluar. Umumnya, puncak awal para dewa seperti ini. Namun, saat ini, api ilahi Liu Yu masih bersemangat, dan helai keilahian akan segera lahir. Hampir 30 helai keilahian lahir, dan Liu Yuke merasakan sedikit kelelahan ketika gumpalan ke-40 lahir. Liu Yu juga merasa sedikit tidak nyaman. Liu Yu merasa bahwa ia harus dapat melahirkan lebih dari 5 gumpalan keilahian. Namun, itu akan melukai vitalitasnya untuk jangka waktu tertentu. Liu Yu merasa bahwa tidak sepadan dengan kerugiannya untuk melukai dirinya sendiri untuk jangka waktu tertentu. Ia dengan tegas dan perlahan menarik kembali roh dan jiwanya, hanya menyisakan sedikit roh untuk menjaga api tetap menyala. Nanti, perlahan-lahan, dalam keadaan seperti itu, keilahian akan lahir perlahan, tetapi kecepatannya sangat lambat. Mengenai kelahiran trans yang cepat, seperti kali ini lagi, dimasukkan ke dalam roh, tidak apa-apa. Shenhuo telah sepenuhnya stabil, seperti jalur produksi yang telah terbentuk. Ketika saatnya tiba, akan ada aliran keilahian yang stabil. Tetapi kecepatan pembentukan, seberapa banyak, kemurnian, dan roh mereka sendiri, akan sama seperti sekarang. Liu Yu merasa bahwa jika ia berlatih dalam pengasingan paling lama 1 bulan, ia dapat memiliki gumpalan kelahiran ilahi. Dan banyak dewa setengah dewa. Saya khawatir, mungkin tidak dapat lahir dalam 1 atau 2 tahun. Karena mereka tidak cukup bersedia, esensinya tidak murni, api menyala, esensinya buruk, dan peluang untuk lahir kecil dan lambat. Ketika dia keluar dari balik pintu tertutup, tetua pelindung segera menunjukkan kepuasannya dan berkata, ya, begitu dia mencapai dewa setengah dewa, itu adalah tahap tengah dewa setengah dewa. Ini adalah bakat terbaik di masa kejayaan istana suci tertinggi saya. Ketika Liu Yu mendengar pidato itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan bibirnya. Pada akhirnya, itu harus dianggap sebagai pujian atau devaluasi. Tetua pelindung tampaknya mengetahui pikiran Liu Yu dan berkata sambil tersenyum, kamu tidak sama dengan orang-orang suci di masa kejayaan istana suci tertinggi. Mereka telah mengumpulkan banyak pengetahuan, dan mereka jelas dapat menyerang para dewa setengah dewa, tetapi mereka tidak muncul. Bahkan beberapa dari mereka tidak menerobos selama ratusan tahun, untuk mengasah semangat dan kemauan mereka. Apa yang terjadi ketika mereka menerobos para dewa?
Berapa banyak untaian keilahian yang telah dihasilkan? Liu Yu bertanya dengan rasa ingin tahu. Sebaliknya, mereka langsung melompati para dewa dan tidak menghasilkan dewa. Titik. Apa? Bagaimana mungkin? Lalu mengapa Anda tidak menghentikan saya, tetua, dan biarkan saya melakukan hal yang sama? Liu Yu terkejut pada awalnya dan kemudian mengeluh. Tetua pelindung menjawab, jika itu di zaman kuno, saya secara alami akan menyarankan Anda untuk melakukannya. Namun, saya tidak tahu mengapa. Di daratan Tiongkok, tidak ada cara untuk menjadi dewa, jadi saya hanya bisa menjadi dewa. Selain itu, sebenarnya, tidak ada banyak perbedaan antara menerobos dewa dan menerobos dewa lagi. Liu Yu menunjukkan pandangan tiba-tiba. Setelah zaman kuno, tidak ada yang berhasil menerobos untuk menjadi dewa. Itu benar, tidak. Tiba-tiba, Liu Yu menjawab dan berkata, saya ingat ketika saya berada di Kota Angin, orang-orang di Kota Angin mengatakan bahwa seseorang menerobos dewa dan pergi ke medan perang Dewa Iblis. Tetua pelindung menjawab, saya tidak begitu jelas tentang situasi spesifiknya. Saya khawatir orang-orang di Kota Angin tidak tahu banyak. Satu-satunya tempat yang jelas mungkin hanya orang-orang di medan perang sihir. Liu Yu mengangguk saat mencium bau ucapan itu, tetapi dalam hatinya, dia siap untuk kembali berbagi dengan putra kejahatan. Setelah pergi, Liu Yu pergi mencari putra kejahatan, karena, seperti yang disepakati, dia akan pergi ke mereka untuk menerobos. Selain itu, ada hal penting, yaitu mendesak Hong Yun untuk menerobos dewa setengah dewa dengan cepat, dan jangan menunda lagi. Setelah Liu Yu muncul, kekuatan yang terungkap mengejutkan putra jahat dan yang lainnya lagi. Dan yang membuat Liu Yu terkejut adalah awan merah tiba-tiba tidak masuk, bertanya, Liu Yu kemudian menjelaskan alasannya. Ternyata Hong Yun tahu bahwa Liu Yu pasti bisa menerobos ke dewa setengah dewa. Dalam hal itu, dia mungkin juga merasakan sakit yang panjang seperti sakit yang pendek. Lebih baik menutup pintu lebih awal untuk berlatih, sehingga dia tidak akan terstimulasi lagi ketika dia mendapatkannya. Oleh karena itu, tak lama setelah meninggalkan istana suci tertinggi, Hong Yun pergi berlatih di pintu yang tertutup. Jika Hong Yun meninggalkan celah, itu berarti Hong Yun telah berhasil. Jika gagal, mungkin mereka harus dikirim ke ujung. Dan ini adalah kata-kata asli Hong Yun. Mendengar ini, Liu Yu berkata sambil tersenyum, meskipun sulit bagi Hong Yun untuk menerobos, jika tidak ada kecelakaan, dia masih bisa menerobos. Mereka semua mengangguk, dan kemudian Liu Yu mengatakan apa yang dia ketahui tentang situasi setelah menjadi dewa setengah dewa. Setelah mendengar ini, putra jahat itu merenung sejenak, dan kemudian berkata, sebenarnya, tidak lama setelah aku lahir, di daratan Tiongkok, aku tidak dapat menerobos dewa bela diri. Mengenai alasan spesifiknya, dikatakan bahwa itu karena susunan segel. Susunan segel apa yang dapat menyegel seluruh daratan Tiongkok? Liu Yu agak sulit diterima. Putra jahat berkata dengan hati-hati, ini adalah segel dari pemimpin tertinggi. Proses penyegelan tidak diketahui. Yang tertinggi Liu Yu berseru, menunjukkan warna yang tiba-tiba. Yang lain tidak tahu arti dari wuji tertinggi, tetapi dia tahu. Wuji tertinggi adalah yang terkuat di seluruh alam semesta. Jangankan menyegel daratan Cina, itu hanya sebuah ide untuk menghancurkan seluruh daratan Cina. Putra jahat melanjutkan, pada saat itu, tanah Shenzhou kita tidak memiliki cara untuk menahan serangan para iblis. Akhirnya, ayah saya tampaknya telah berpartisipasi dalam pengaturan wuji tertinggi, klan Arai dan beberapa dewa bela diri. Tetapi mengapa kita tidak punya cara untuk menembus dewa? Liu Yu masih bingung. Putra jahat itu menjawab, susunan segel yang disusun oleh wuji tertinggi telah menyegel segalanya kecuali hukuman surga yang tidak dapat menyegelnya. Alasan mengapa kita tidak dapat menerobos untuk menjadi dewa bela diri adalah karena jumlah yang kita butuhkan untuk menerobos untuk menjadi dewa bela diri ditetapkan di daratan Tiongkok. Tanpa itu, tidak ada yang bisa menerobos. Ji Wutian berkata, sepertinya ayahku pernah berkata bahwa tidak ada cara untuk menerobos dewa bela diri di daratan Tiongkok. Jadi dia bersiap untuk pergi ke medan perang Dewa Iblis setelah beberapa waktu. Jika kita benar-benar tidak dapat menerobos para dewa di daratan Tiongkok, saya khawatir kita semua harus pergi ke medan perang sihir agar memungkinkan. Liu Yu berkata dengan senyum pahit. Batian, putra jahat, mengangguk setuju. Dalam hal ini, tampaknya kecuali mereka tidak ingin menerobos menjadi dewa dan memiliki umur panjang yang tak terbatas, mereka harus pergi ke medan perang dewa dan iblis. Baiklah,
bagaimana kalau kita membuat janji untuk pergi ke medan perang sihir bersama? Liu Yu bertanya kepada beberapa orang. Orang-orang mengangguk, tentu saja, ini tidak perlu dikatakan. Oleh karena itu, kami berdiskusi kapan harus pergi ke medan perang sihir. Pada saat itulah sebuah suara datang. Jika kamu ingin pergi, bagaimana aku bisa kehilangan salah satu Hongyunku? Aku akan mengikutimu untuk makan sup. Awan merah, cukup menerobos, lalu bergegas untuk pamer. Mendengar suara Hongyun, semua orang tersenyum. Karena Hongyun datang ke sini, itu berarti Hongyun telah menerobos. Benar saja, Liu Yu menemukan bahwa awan merah tidak hanya menerobos, tetapi juga memadatkan 8 untai keilahian, yang mendekati puncak dewa setengah dewa awal. Melihat Liu Yu, awan merah pertama kali menunjukkan rasa puas dirinya. Namun, ketika dia ditemukan, Liu Yu hampir berada di tengah-tengah periode dewa setengah dewa, dan tiba-tiba Yan. Liu Yu melihat penampilan Hongyun dan berkata sambil tersenyum, ya, begitu cepat dia menjadi dewa setengah dewa, dan itu adalah puncak dewa setengah dewa awal. Dibandingkan dengan keadaanmu yang berubah, maksudku tidak ada apa-apanya. Awan merah tidak memiliki cara yang baik. Namun, kemudian dia berkata dengan rasa puas, namun, aku memiliki pengalaman menerobos dewa setengah dewa sebelumnya, dan kecepatan menerobos puncak dewa setengah dewa tentu tidak akan lebih lambat darimu. Benarkah? Kalau begitu, terserah padamu. Saat kau mencapai puncak para dewa, bagaimana kalau kita pergi ke medan perang para dewa dan iblis? Liu Yu berkata. Hongyun berkata, mengapa kita harus menunggu sampai kita mencapai puncak para dewa? Kurasa kita akan pergi ke medan perang para dewa dan iblis setelah 50 tahun, bagaimana? Petik 2, itu bagus. 50 tahun, meskipun tidak terlalu lama, hampir cukup bagi kita untuk mencapai puncak para dewa, meskipun itu tidak terlalu buruk. Putra jahat dan yang lainnya setuju. Setelah mendengar pidato itu, Liu Yu tentu saja tidak akan keberatan, dan kemudian berkata, namun, sebelum itu, aku punya beberapa hal untuk diselesaikan. Mendengar ini, mereka segera mengetahui rencana Liu Yu dan bertanya, apakah kau yakin? Bagaimanapun, meskipun istana luar dari istana suci tertinggi hanyalah kekuatan tambahan dari istana suci tertinggi, ia telah membuat kemajuan pesat dalam beberapa tahun terakhir, dan fondasinya cukup dalam untuk dihadapi. Apakah mudah untuk dihadapi atau tidak, aku harus pergi ke istana orang suci tertinggi. Ini adalah janji untuk melindungi para tetua, dan juga sumpahku sendiri. Liu Yu berkata dengan ringan. Melihat ini, beberapa orang tidak membujuk lagi. Dengan kekuatan Liu Yu, dapat dikatakan bahwa tidak ada saingan di seluruh daratan Tiongkok. Jika Liu Yu menggunakan susunan itu, mungkin saja untuk meninggalkan mereka. Hampir mustahil bagi orang-orang di istana di luar istana suci tertinggi untuk menginginkan Liu Yu. Setelah 3 kedipan mata berturut-turut, Liu Yu datang ke bintang bulan. Ini adalah gerbang istana suci tertinggi. Dibandingkan dengan istana tertinggi yang secara langsung dipadatkan menjadi benua oleh kekuatan tertinggi yang tak terbatas, istana tertinggi mengambil bintang bulan, asteroid alami, sebagai gerbang istana. Meskipun tidak bagus, itu juga sangat kuat. Liu Yuxi sama sekali tidak menyembunyikan momentumnya. Oleh karena itu, kekuatan dahsyat itu dengan mudah mengejutkan semua orang di istana suci tertinggi. Liu Yu, 12 penguasa istana luar para orang suci tertinggi keluar, wajah mereka sedikit gemetar. Wajah Liu Yu dingin dan berkata, apakah kamu mengatakan ingin mengkhianati istana suci tertinggi? Jadi apa, Liu Yu? Jangan berpikir bahwa kami takut padamu. Meskipun kamu bahkan dapat membunuh para dewa, kami memiliki banyak larangan yang ditinggalkan oleh para dewa dan bahkan para dewa. Dalam hal kemampuan bertahan, seluruh daratan Tiongkok lebih buruk daripada istana suci tertinggi. Penguasa Aula 5 elemen bersenandung dingin. Tuan Aula Sura juga mendengus dingin dan berkata, Liu Yu, jangan berpikir kamu begitu kuat. Jika kamu memasuki istana orang suci tertinggiku, kami tidak akan membiarkanmu kembali. Sekarang setelah kita memenangkan kemenangan di istana, kita seharusnya tidak percaya pada suara kaisar. Pemilik Aula Taiji juga berkata, saya juga merasa bahwa meskipun istana suci tertinggi kita telah membuat kemajuan besar dalam beberapa tahun terakhir, kita tidak boleh melupakan asal-usul kita. Dasar bajingan, selama ini, kalian, Balai Taiji dan Balai Hanbing, menentang pengkhianatan kami terhadap istana suci tertinggi.
Kalian juga telah mencegah kami membunuh Liu Yu 3 atau 4 kali. Kalau tidak, Liu Yu pasti sudah kami bunuh. Masih banyak yang tersisa. Kepala Balai Yin yang marah dan baik hati. Liu Yu mendengar ucapan itu, tetapi terus-menerus merasa senang. Sepertinya, Istana Suci Tertinggi belum sepenuhnya berkhianat, masih harus menghadapi Istana Suci Tertinggi. Namun, Liu Yu tidak akan bersikap baik terhadap pengkhianatan Kepala Balai 10. Karena kalian bisa menghancurkan kepercayaanku, aku akan melihat bagaimana kalian bisa menghancurkannya. Liu Yu berkata dengan suara dingin, lalu melangkah masuk ke dalam aula Istana Suci Tertinggi. Kepala Balai Yin yang berteriak, aktifkan formasi, semua orang ikuti aku ke dalam formasi dan bunuh Liu Yu. Begitu memasuki istana, Liu Yu merasakan langit dan bumi berputar, matahari dan bulan bertarung, dan pemandangan berubah. Formasi, sihir kecil, N bisa menghentikanku. Dengan dengungan dingin, Liu Yu bergegas menuju kehampaan. Kehampaan bergetar, lalu susunan sihir menghilang, dan sosok 10 Master Kuil keluar. Liu Yu menyerang salah satu Master Aula dengan satu tangan, tetapi dia tersembunyi di dalam susunan, yang membuat susunan itu menahan serangan. Kekuatan pukulan ini hanya membuat susunan itu bergetar, tetapi tidak banyak berubah. Jelas, itu adalah susunan tingkat Sein, dan itu juga merupakan susunan tingkat Sein teratas. Kemudian, susunan itu dipimpin oleh 10 master yang setidaknya merupakan puncak Raja Suci, dan 4 di antaranya adalah Master Kuil yang disebut orang suci bela diri. Mereka sangat kuat, jika tidak ada cara untuk menghentikan pertempuran, bahkan seorang dewa setengah atau bahkan dewa dapat terperangkap untuk sementara waktu. Sayang sekali mereka bertemu Liu Yu, formasi yang mereka banggakan. Setelah pengamatan dan serangan tadi, Liu Yu sudah tahu rahasia formasi tersebut. Formasi ini merupakan gabungan dari formasi ular panjang dan formasi terbalik Yin dan Yang. Memang benar bahwa formasi ini dapat mengerahkan kekuatan besar, tetapi kekurangannya juga jelas. Selain itu, Liu Yu juga tahu dengan jelas di mana mata formasi tersebut berada. Mata formasi ini selalu berubah. Bagi beberapa dewa setengah, bahkan jika mereka tahu formasi mata dan ingin menyerang, mereka akan mengalami kesulitan. Ini juga merupakan keyakinan para pemilik kuil dari Istana Suci Tertinggi untuk mengetahui bahwa Liu Yu adalah ahli formasi, dan mereka berani melawan Liu Yu dengan formasi tersebut dan berurusan dengan Liu Yu. Sayangnya, mereka melewatkan keberadaan Tianyan Shenxuan. Tianyan Shenxuan ada untuk menyimpulkan ini. Kisi 9 istana sangat rumit sehingga Liu Yu dapat menyimpulkan kisi 9 istana hingga ribuan langkah. Ada ribuan perubahan dalam formasi ini. Dibandingkan dengan deduksi Liu Yu tentang Jiu Gongge, tidak ada yang sebanding. Namun, Liu Yu tidak terburu-buru untuk menghentikan pertempuran. Sangat mudah untuk menghentikan pertempuran. Namun, yang diinginkan Liu Yu lebih dari sekadar menghentikan pertempuran. Yang dibutuhkan Liu Yu adalah menjebak para Master Aula dalam satu gerakan, agar tidak melarikan diri. Lagi pula, pada saat menerobos pertempuran, orang-orang ini memilih untuk melarikan diri secara terpisah, dan mereka ingin mengejar mereka, yang juga merepotkan. Oleh karena itu, Liu Yu ingin mengubah kedua susunan ini untuk digunakannya sendiri. Dengan cara ini, orang-orang ini tidak ingin melarikan diri sambil berpikir, batu demi batu, dengan putaran tangan Liu Yu, perlahan-lahan jatuh ke dalam kehampaan. Tidak, dia ingin mengatur, hentikan dia, Master Aula Yin dan Yang meraung, dan dia juga memimpin dalam menyerang Liu Yu, berharap untuk mengganggu formasi Liu Yu. Ketika Liu Yu melihat ini, dia tersenyum tipis. Meskipun dia tidak membentuk inti formasi, dia tidak dapat menggerakkan pikirannya, dan formasi pun terbentuk. Namun, tidak mudah untuk mengganggu formasinya. Mengubah formasi tidak lebih rumit daripada mengaturnya. Yang Anda miliki hanyalah kesulitannya. Oleh karena itu, Liu Yu menyelesaikan pengaturan formasi dalam waktu kurang dari 1/4 jam. Kemudian, perlahan-lahan, jalan Liu Yu bergerak. Dengan pembalikan langit dan bumi dan perubahan bintang, para Master Aula Istana Orang Suci Tertinggi tiba-tiba menemukan bahwa formasi itu benar-benar bekerja pada mereka. Liu Yu tidak memiliki sedikit pun ide untuk bersikap sopan kepada para Master Kuil ini. Dia kehilangan Raja Suci dan gelar Wusheng di istana di luar Istana Orang Suci Tertinggi. Di mata Liu Yu, bahkan kucing yang sakit tidak dapat dianggap sebagai orang suci. Tanpa ragu-ragu, Liu Yu langsung membunuh 2 Master Istana di
Luar istana suci tertinggi dengan satu pukulan, lalu membunuh para penguasa istana lainnya satu persatu. Semua kepala dari 12 istana di luar istana suci tertinggi hancur, kecuali penguasa Aula Es dan Tai Chi, dan Liu Yu tidak terbunuh. Semua murid di istana luar orang suci tertinggi gemetar karena takut Liu Yuqian akan marah kepada mereka. Pada saat ini, Liu Yukai bertanya dengan lemah, siapa lagi yang akan mengkhianati istana suci tertinggi? Jika sudah, berdirilah. Penguasa Aula Taiji berdiri dan berkata dengan hati-hati, Putra Suci, yang disebut kejahatan yang menghukum seharusnya menjadi kepala kejahatan yang menghukum. Sekarang penguasa setiap aula telah dibunuh olehmu. Saya pikir kita harus membiarkan mereka pergi. Liu Yu mendengus dingin, tidak berbicara, tetapi berpikir. Saat itu, napas setengah dewa datang, yang merupakan setengah dewa di istana orang suci tertinggi. Setengah dewa itu tampaknya kehabisan kehidupan. Dia muncul di hadapan Liu Yu dan berkata, Nak, kau telah membunuh 9 dari 10 kepala kuil di istana suci tertinggiku. Aku harap kau bisa melepaskan mereka. Aku bisa memaksa mereka untuk bersumpah bahwa mereka tidak akan pernah mengkhianati istana suci tertinggi. Hal pertama yang harus dilakukan para murid yang memasuki istana luar istana suci tertinggiku adalah melepaskan mereka. Mereka bersumpah begitu. Aku takut bahwa setiap kepala kuil memiliki keberanian untuk mengkhianati istana suci tertinggi tanpa dukunganmu. Liu Yu berkata dengan dingin. Dia tidak menyukai dewa setengah dewa dari istana suci tertinggi. Jika dia tidak melihat bahwa dia tidak harus melakukannya sendiri, dia tidak akan hidup selama beberapa tahun. Selain itu, jika dia ingin melakukannya sendiri, dia mungkin tidak dapat membunuhnya. Dewa setengah dewa di luar istana suci tertinggi sedikit malu, tetapi dia harus berkata, saya tersesat dalam pikiran saya untuk sementara waktu. Saya harap Putra Suci dapat memaafkan saya. Saya tidak tahu harus berbuat apa dengan Anda. Pergi dan tanyakan kepada tetua pelindung untuk melihat apa yang akan dia lakukan dengan Anda. Jalan Liu Yu ringan. Dewa setengah dewa dari istana di luar istana suci tertinggi mengangguk dan berkata, baiklah, saya belum keluar selama bertahun-tahun. Bagaimanapun, saya akan mati. Tidak apa-apa untuk berjalan-jalan. Pilih yang kuat dari Aula Taiji dan Aula Hanbing, dan wariskan 10 pemilik aula. Saya tidak ingin mendengar suara pengkhianatan istana suci tertinggi di masa depan, jika tidak, itu tidak akan semudah 5 orang mati. Liu Yu berkata dengan dingin. Setelah itu, Liu Yu merobek kekosongan dan pergi dalam sekejap, meninggalkan banyak orang yang merasa lega. Dipercayai bahwa setelah waktu ini, 9 dari 10 orang yang mengalami kejadian ini tidak akan pernah lagi bersuara mengkhianati istana tertinggi. Selain itu, Liu Yu secara langsung membunuh para pemilik istana di luar istana orang suci tertinggi. Tanpa kekuatan puncak, terlalu sulit bagi istana untuk bangkit kembali dan mencapai ketinggian sebelumnya. Setelah Liu Yu pergi ke istana orang suci tertinggi dan membunuh sebagian besar gedung-gedung tinggi di istana, seluruh daratan Tiongkok mendidih. Pada saat ini, daratan Tiongkok menyadari betapa mengerikannya Liu Yu, sang dewa setengah dewa. Liu Yu dikenal sebagai dewa setengah dewa pertama di daratan Tiongkok. Terlepas dari apakah daratan Tiongkok dikenal atau tidak, daratan Tiongkok memilih untuk tetap anonim. Memang, Liu Yu membunuh seorang dewa setengah dewa ketika dia bernama Wu Sheng, dan dia bukan dewa setengah dewa biasa. Sekarang setelah menjadi dewa setengah dewa, kekuatannya pasti meningkat pesat. Dalam keadaan seperti itu, siapa yang berani memiliki kepercayaan diri untuk dapat mengalahkan Liu Yu? Bahkan jika dia adalah putra kejahatan, seperti Tian Jiao, dia tidak berpikir dia bisa mengalahkan Liu Yu. Karena prestasi Liu Yu tidak hanya melampaui mereka, tetapi juga mencapai pertengahan periode setengah dewa. Liu Yu juga lebih maju dari mereka dalam penerapan hukum. Tanpa arai, mereka hampir tidak bisa melawan Liu Yu. Jika Anda menambahkan arai, saya khawatir mereka hanya bisa dikalahkan. Sebelum mereka menjadi dewa, Liu Yu, sebagai penyihir arai tingkat suci, memiliki kekuatan yang cukup untuk membuat Liu Yu tidak memiliki saingan di antara para dewa. 50 tahun berlalu dalam sekejap. Meskipun Liu Yu tidak banyak berlatih, dia meletakkan fondasi yang baik ketika dia menjadi seorang dewa. Dalam 3 tahun, Liu Yu menerobos ke periode setengah dewa selanjutnya. Kemudian, Liu Yu menemukan bahwa dia tidak memiliki cara untuk menerobos dewa. Bahkan, begitu dia memiliki ide untuk menjadi dewa, akan ada malapetaka, tidak diragukan lagi dia akan mati.
Meskipun tidak ada alasan untuk perasaan ini, tetapi sangat jelas. Begitu dia memiliki alam dampak dan menjadi orang pertama yang berpikir untuk menerobos alam dewa bela diri sejak zaman kuno, jiwanya hampir runtuh dan kemauannya yang tak terkalahkan hancur di depannya. Ini membuktikan ide putra kejahatan dan tetua pelindung. Di daratan Tiongkok, mustahil untuk menerobos dan menjadi dewa bela diri. Setelah mengetahui hasilnya, Liu Yu tidak terjerat. Dia meletakkan latihan dan melakukan gerakan menciptakan orang dengan Yun Xiao dan Murong Sui di waktu luangnya. Liu Yunfan, sebagai putra Liu Yu, menyembunyikan identitasnya dan membuat beberapa prestasi terkenal di daratan. Dalam hal ini, sebuah batu di hati Liu Yu juga diletakkan. Murid agung Liu Yu, Yuelu dan murid keduanya, Xuan Xuan, tidak mencapai banyak hal. Namun, dengan bantuan mereka sendiri, Tiancai di bawah dan bimbingan, mereka juga mencapai alam orang suci yang agung. Yun Xiao dan Murong Sui cukup kuat. Selain itu, mereka terkadang berlatih dengan Liu Yu di Menara Waktu, dan mereka telah membuat kemajuan besar, mencapai tingkat yang disebut sebagai orang suci bela diri. Murid ketiga, Wei Jin, juga merupakan murid Liu Yu yang paling puas. Setelah 3 kali kebangkitan darah, ia mengolah formula sihir 9 putaran ke putaran ke-8. Sekarang kekuatan Wei Jin hampir mencapai tingkat dewa setengah. Dengan bantuan para tetua pelindung, Liu Yu akhirnya dapat pergi ke medan perang sihir. Pada hari itu, selain Murong Sui dan beberapa orang lainnya yang datang untuk mengantarnya, yang lainnya bahkan tidak tahu tentang kepergian Liu Yu. Liu Yunfan menatap ayahnya dengan wajah enggan. Selama bertahun-tahun, ayahnya tidak banyak berbicara kepadanya, tetapi dalam setiap kalimat, ada cinta yang kuat dari ayahnya. Ayah, jangan khawatir, aku akan berusaha sekuat tenaga untuk berkultivasi. Suatu hari, aku akan datang ke medan perang sihir untuk menemukanmu. Saat ini, Liu Yunfan tidak dapat lagi menahan air mata dan menangis. Di satu sisi, Yun Xiao dan Murong Sui, Yuelu, Wei Jin, Del, juga enggan menyerahkan wajah mereka dan mata mereka agak merah. Liu Yu berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, tidak peduli apapun situasinya, untukmu, aku pasti akan kembali dari medan perang sihir. Aku akan melakukannya. Baiklah, anak-anak kita dan aku akan menunggumu kembali. Murong Sui menatap Liu Yu dengan penuh kasih sayang. Liu Yu mendengar ucapan itu dan menunjukkan ekspresi puas. Selama bertahun-tahun, usahanya tidak sia-sia. Akhirnya, dia dan Murong Sui membawa kristalisasi bersamanya. Namun, dia bahkan tidak memberikan pernikahan atau gelar kepada dua gadis, yang merupakan rasa bersalah yang besar di hatinya. Melihat mereka, Liu Yu menarik napas dalam-dalam dan berkata, kalian, tunggu aku kembali. Setelah aku kembali, aku akan mengadakan pernikahan besar untuk kalian. Setelah itu, Liu Yu menghilang dalam sekejap. Dia takut dia akan tinggal di sini dan enggan untuk pergi. Datang ke pintu masuk kota badai, putra kejahatan dan yang lainnya telah menunggu di sana. Melihat Liu Yu, Hong Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak bercanda. Liu Yu, aku tidak menyangka bahwa kamu benar-benar akan menyerahkan kedua istrimu yang cantik. Jika aku jadi kamu, aku pasti enggan untuk pergi. Mencari pertengkaran. Mendengarkan Hong Yun, Liu Yu dalam suasana hati yang lebih baik, tetapi berpura-pura marah. Memang benar dia tidak ingin pergi. Namun, dia tahu bahwa situasi dalam perang antara dewa dan iblis tidak jelas. Mungkinkah ada telur utuh di bawah apa yang disebut menutupi sarang? Jika Teran di medan perang iblis dikalahkan, apakah Teran di belakang akan memiliki kehidupan yang baik? Selain itu, Liu Yu lebih menyadari keberadaan takdir. Jika dia tidak dapat mengubah takdirnya sesegera mungkin, saya khawatir dia akan menjadi bidak catur takdir seperti kehidupan sebelumnya. Oleh karena itu, tidak peduli bagaimanapun, untuk meningkatkan kekuatannya dan mengubah takdirnya sesegera mungkin adalah apa yang perlu dia lakukan. Batian tidak banyak bicara, tetapi dia berkata dengan dingin, ayo pergi. Ayah saudara Ji sedang menunggu kita di kota badai. Mengangguk, Liu Yu bersama semua orang, duduk di susunan transmisi ke kota badai. Tuan kota dan wakil tuan kota sedang mengobrol dengan ayah Ji Wutian, Ji Wuming di rumah tuan kota. Beberapa orang segera lewat. Tak lama kemudian, mereka tiba di rumah tuan kota. Melihat Liu Yu dan yang lainnya, tuan kota berseru, benar-benar pahlawan yang masih muda. Aku tidak menyangka kalian semua berhasil menembus alam setengah dewa begitu cepat,
dan bahkan begitu cepat, kalian mencapai puncak alam setengah dewa. Liu Yu dan Ji Wuming berkata dengan rendah hati, sekarang kita semua sudah di sini, aku harap Tuan Kota akan membawa kita ke susunan transmisi. Baiklah, baiklah, kalian tidak bisa menunggu. Jika aku bukan orang tua dan tidak memiliki rasa percaya diri, aku tidak akan bisa menemani kalian. Tuan Kota berkata sambil tersenyum. Liu Yu mendengar bahwa ada susunan teleportasi, tetapi dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, Tuan, karena ada susunan teleportasi, mengapa Dewa Perang tidak mentransmisikan ke kota badai sejak awal? Ini karena susunan teleportasi yang menuju ke medan perang sihir di kota badai kita adalah susunan transmisi satu arah. Itu hanya dapat ditransmisikan ke medan perang sihir, tetapi tidak kembali. Selain itu, tempat transmisi hanya dapat berada di dekat medan perang sihir. Jawab Tuan. Ketika Liu Yu mendengar ucapan itu, dia tiba-tiba mengerti alasannya. Pastilah pihak medan perang iblis khawatir. Jika mereka dikalahkan, apa yang harus dilakukan jika iblis ditransmisikan ke daratan Cina melalui susunan transmisi? Saya khawatir karena alasan ini, susunan transportasi adalah susunan transportasi satu arah. Semua orang memasuki susunan transmisi dan menyuntikkan daya. Segera, susunan transmisi bersinar dan menjadi lebih terang. Kemudian, Liu Yu dan yang lainnya menghilang dalam susunan transmisi. Seberkas cahaya berkedip-kedip dari udara tipis, dan kemudian beberapa sosok muncul di kehampaan. Di mana ini? Bukankah kamu bermaksud mengirim kami ke dekat medan perang sihir? Mengapa tidak ada apa-apa? Ji Wutian tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Melihat ke langit berbintang yang luas, Liu Yu berkata, saya khawatir apa yang disebut lingkungan itu relatif terhadap seluruh langit berbintang, jadi sama sekali tidak tepat untuk memikirkannya dengan gagasan kita sebelumnya tentang jarak. Putra jahat itu mengangguk dan setuju, jadi, sebaiknya kita memilih arah dan bergerak maju dengan hati-hati. Kita hanya bisa berdoa agar kita tidak lari ke sarang iblis. Semua orang mengangguk dan memulai perjalanan panjang menuju bintang-bintang. Di langit berbintang yang luas di alam semesta, sebuah kota kuno yang besar sunyi di sini. Tembok kota yang mengerikan membentang ribuan mil, dan hampir menutupi seluruh bidang bintang tanpa tahu kemana arahnya. Kota kekacauan, plakat emas, yang tergantung tinggi, memancarkan cahaya ilahi yang menyala-nyala. 3 karakter hitam yang kuat, seperti alam semesta yang gelap, membuat orang merasa dingin sekilas. Seluruh kota, berdiri di bawah langit dan di atas bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya, tampak megah. Akhirnya aku merasakan napas manusia. Liu Yu dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesak ketika mereka melihat kota bintang di kejauhan. Hampir setahun telah berlalu sejak melangkah ke langit berbintang. Langit berbintang terlalu luas. Meskipun mereka telah menempuh perjalanan selama setahun, itu hanyalah jalan singkat untuk seluruh alam semesta. Sekarang, Liu Yu dan yang lainnya akhirnya merasakan napas banyak prajurit manusia di kota kacau yang megah itu. Aku tidak menyangka ada begitu banyak prajurit manusia di kota kacau ini. Liu Yu pergi ke kota kekacauan. Melalui gerbang yang tinggi, dia telah melihat banyak prajurit terbang di langit berbintang. Kota kacau ini berbeda dari kota yang pernah dilihat Liu Yu sebelumnya. Ini adalah kota dengan bintang-bintang. Tidak ada jalan di dalamnya. Sama seperti di luar, itu adalah langit berbintang yang tak berujung. Namun, di kota itu, ada banyak istana megah, mengambang di langit berbintang, dan banyak benua kecil yang mengambang, yang merupakan meteorit besar. Sebuah meteorit yang kuat di benua kecil Liu terbang dan berkedip di antara istana-istana. Perlu disebutkan bahwa salah satu dari mereka adalah alam Sein bela diri. Ada banyak yang kuat di tingkat Sein King, dan ada banyak gelar tingkat Sein bela diri. Ada juga banyak dewa semi kuat di Liu Yu. Selain itu, Liu Yu merasakan kekuatan ilahi tingkat dewa bela diri, yang mengandung kekuatan ilahi yang kuat. Merasakan ini, Liu Yu terkejut dan segera bersembunyi. Sekarang situasinya tidak jelas. Bisakah dia mengekspos dirinya sendiri? Sementara itu, sebuah ide terlintas di benak Liu Yu, yaitu dewa bela diri. Ada dewa prajurit di kota yang kacau ini.